البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا من دعا لله داع طلع البدر علينا ثنيات الوداع وجب الشكر علينا من دعا لله داع اللهم صل وسلم وبارك عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Yang mulia para ulama, para kiai, para ajengan, yang saya hormati keluarga besar Bapak Haji Dadang, panitia peringatan Maulid, ibu bapak, saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai. Alhamdulillah, berkat izin dari Allah, pagi ini kita dapat bertemu dan berkumpul. Mudah-mudahan pertemuan kita pagi ini mendapat curahan rahmah dan berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam selalu kita curahkan pada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan harapan kelak di yaumil akhir kita semua akan mendapat syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapak, saudara-saudara, tidak ada seorang pemimpin pun di dunia ini yang cintanya kepada umat dan rakyat dari dunia sampai akhirat kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ada pemimpin-pemimpin sekarang, kalau cintanya sama rakyat cuma pada saat-saat tertentu saja. Mau pemilu baru cinta sama rakyat, mau pilkada baru dekat-dekat sama rakyat, udah jadi tak eling sama rakyat. Betul-betul cicing wae. Nabi cintanya kepada rakyat dan umat dari dunia sampai akhirat. Apa bukti kecintaan Nabi kepada umat? Ini saja yang ingin saya sampaikan nih. Mudah-mudahan pidato saya pagi ini selesai dalam waktu 5 menit. Emang pidato di sini sampai jam berapa? Jam 2. Lu ngundang apa ngontrak? Minta tolong echonya dimatikan saja ini. Bapak Ibu, saudara-saudara, apa bukti cinta Nabi kepada kita? Pertama, untuk ukuran hidup orang Cipanas. Bu, Nabi itu hidupnya sederhana, rumahnya kecil, tidurnya di atas pelepah daun korma, kadang-kadang sampai berbekas di pipinya yang mulia. Ya Allah, Sayyidul Mursalin, Khatamun Nabiyyin, penghulu para nabi dan rasul, tidur geletak beralaskan daun korma, bebekas di pipinya yang mulia.
Sarapan paginya seteguk air zam-zam, sepotong roti, kadang-kadang 1-2 butir korma. Dalam kehidupan yang demikian sederhana, Allah menawarkan, wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Muhammad, kamu mau apa? Ngomong saja. Mau harta yang banyak? Ngomong. Mau jabatan yang tinggi? Ngomong. Mau pangkat yang luas? Ngomong saja Muhammad, kamu mau apa? Mendapat tawaran begini dari Allah, apa jawab Nabi kita? Izan ya Rabb, kalau memang demikian ya Allah, la arda wa wahidun min ummati finnar. Ya Allah, apa artinya harta yang banyak, jabatan tinggi, pangkat luas, semua itu tidak mampu menyenangkan hati saya selama masih ada satu saja umat saya yang masuk neraka. Hei, hei, hei. Walhasil Nabi lebih memilih umat dan rakyat hidup sederhana ketimbang hidup bergelimangan harta, pangkat dan jabatan. Ayeuna naon ayeuna? Sekarang ada nggak pemimpin kayak begini? Lebih memilih umat dan rakyat daripada hidup mewah bergelimangan harta, pangkat dan jabatan. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Satu. Yang kedua, bukti cinta Nabi kepada kita. Pada tanggal 12 Rabiul Awal, hari Senin, tanggal dan harinya sama ketika beliau lahir ke alam dunia, Allah memerintahkan malaikat Israel, Israel, labaik ya Allah, turun ke alam dunia, ambil roh kekasihku Muhammad, cabut nyawanya pelan-pelan. Malaikat Israel atas izin Allah turun ke alam dunia, ditemani dengan malaikat Jibril ala suratil insan, dalam bentuk manusia. Nabi lihat sebelah kanan malaikat Jibril, sebelah kiri malaikat Israel. Beliau berkata kepada malaikat Jibril, Jibril, ajal saya sudah dekat. Iya Muhammad, ajalmu sudah dekat. Kalau memang ajal saya sudah dekat Jibril, akhbirni mali indallahi minal karomah. Jibril, tolong kasih kabar kepada saya, kemuliaan apa yang akan saya terima begitu saya menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Kata malaikat Jibril, oh Muhammad, nggak usah khawatir, inna abwabas sama qad futihat, pintu-pintu langit sudah terbuka, para malaikat dan bidadari sudah siap menyambut kedatangan ruhmu yang suci, nggak usah khawatir Muhammad. Kata baginda Nabi, Jibril, bukan itu yang saya maksud. Kalau pintu langit sudah terbuka, para malaikat sudah siap menyambut kedatangan ruh saya, alhamdulillah, tapi bukan itu. Saya diberikan begitu kemuliaan luar biasa, alhamdulillah. Tapi yang saya tanya umat saya Jibril, umat saya bagaimana? Oh, umatmu nggak usah khawatir Muhammad. Allah memberikan garansi kepada mereka. Inni haramtul jannata ala sairil umam hatta tadkhulaha ummatuka. Sorga diharamkan dimasuki umat-umat lain sebelum umatmu Muhammad masuk lebih dulu ke dalamnya. Alhamdulillah. Bu, kita jangan berkecil hati.
walaupun kita ini umat paling akhir, tapi di akhirat nanti karena jadi umat baginda Nabi Muhammad dapat kemuliaan, dibangkitkan paling dulu, dihisab paling dulu, lewat Siratal Mustaqim paling dulu, masuk sorga paling dulu, kalau toh mampir ke neraka juga paling, ya resiko. Jibril, kalau memang begitu jaminan dari Allah, alhamdulillah sekarang saya lega. Ayo Israel, cabut ruh saya. Mulai dilakukan proses pencabutan ruh, dari kaki naik ke lutut, dari lutut naik ke pusat, dari pusat naik ke dada, dari dada sampai ke tenggorokan. Ketika ajal baginda Nabi sudah sampai tenggorokan, dari bibir yang mulia keluar 3 kalimat, as-shalah, as-shalah, ummati, ummati, an-nisa, ittaqun nisa. As-shalah, as-shalah, sholat, jaga sholat, sholat, dirikan sholat. Bu, ini pesan baginda Nabi terakhir, as-shalah, ittaqun nisa, ummati, ummati. Saudara, yang bikin kita ini umat Islam beda dengan makhluk-makhluk Allah yang lainnya adalah sholat. Maaf, ibu kenal monyet? Kenal monyet? Kenalnya jangan melototin saya dong. Saya tanya nih, monyet makan apa tidak? Makan. Kita makan apa tidak? Makan. Monyet minum apa tidak? Minum. Kita minum apa tidak? Minum. Monyet tidur apa tidak? Tidur. Kita tidur apa tidak? Tidur. Tapi kita sholat, monyet nggak sholat. Makanya ibu-ibu punya suami nggak pernah sholat, ntar malam sama juga tidur sama. Punya RT nggak pernah sholat, sama juga RT. Tuh yang belakang Pak RT jawabnya paling kenceng tuh. As-shalah, as-shalah, sholat dirikan, sholat jaga, sholat kerjakan. An-nisa, ittaqun nisa, wanita lindungi, hormati, muliakan kaum wanita. Bu, ibu nih, kaum ibu punya hutang jasa teramat besar dengan baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bu, ayo lihat sejarah. Sebelum baginda Nabi lahir, ketika itu dunia cuma ada 3 peradaban besar: Romawi, Yunani, Asia Tenggara. Ketiga-tiganya sangat melecehkan kaum wanita. Wanita tidak dihargai, wanita tidak dimuliakan. Peradaban ini sangat melecehkan kondisi kaum wanita. Di Romawi, seorang bapak boleh memperjualbelikan anak gadisnya. Nauzubillah min. Di Yunani, seorang suami bebas memperjualbelikan istrinya di pasar. Nauzubillah min. Di Asia Tenggara, di Cina, dinasti terakhir kerajaan Ming di Cina itu pernah membangun istana dengan 1000 kamar. Kenapa? Karena istri raja 1000.
Istri raja 1000. Woi, istri raja 1000. Saya nggak bisa pikirkan kalau raja istrinya sampai 1000, itu raja kapan sempat pakai kolornya? Lahir junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diangkat harkat derajat kaum wanita. An-nisa imadul bilad, wanita tiangnya negara. Kalau baik wanita, baik negara. Kalau rusak wanita, hancur negara. Tiang penting apa enggak? Tiang penting apa enggak? Rumah kita kalau nggak ada tiangnya rubuh apa enggak? Sekolah kita kalau nggak ada tiangnya hancur apa enggak? Masjid kita kalau nggak ada tiangnya runtuh apa tidak? Mustahil bangunan bisa didirikan tanpa tiang penyangga di tengah-tengahnya. Diangkat harkat dan martabat kaum wanita. Sayangnya setelah diangkat sedemikian tinggi, kaum wanita sendiri yang menjatuhkan martabatnya. Berdalih emansipasi wanita, minta persamaan dengan kaum laki-laki, disejajarkan kondisinya. Emansipasi yang kebablasan. Kalau emansipasi menyangkut hal-hal yang baik, ayo kita sama-sama dengan kaum laki-laki. Orang laki nuntut ilmu, perempuan juga nuntut ilmu, sarua. Betul apa tidak? Orang laki berkarir, perempuan juga berkarir. Tapi ada hal-hal yang jangan sampai perempuan melampaui kodrat kewanitaannya. Jelas? Jelas? Karena kalau sampai melampaui kodrat kewanitaannya, maka akan merendahkan posisi wanita itu sendiri. Jelas apa tidak? Bapak Ibu, saudara-saudara kaum muslimat yang saya cintai, An-nisa ittaqun nisa. Ummati, ummati, umatku, umatku. Ayo lihat. Di akhir hayatnya baginda Nabi tidak manggil istri tercintanya. Di akhir hayat baginda Nabi enggak manggilin anak semata wayangnya. Di akhir hayat Nabi enggak manggilin Hasan Husain cucu kesayangannya. Tapi yang dipanggil-panggil di akhir hayat beliau adalah kalimat ummati, ummati. Kita semua umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pantas sebagai seorang muslim, baginda Nabi kita jadikan contoh, teladan, panutan dalam kehidupan kita. Supaya apa? Kita selamat dunia dan akhirat. Nah, sekarang masalahnya, Bu, kita ini mulut saja mantap ngaku umat baginda Nabi, tapi perilaku dan perbuatan masih jauh dari yang dicontohkan oleh baginda Nabi. Mulut kita ngaku umat Nabi, tapi perbuatan kita jauh panggang dari api. Apa sebab? Nabi itu rahmatan lil alamin. Kalau kita ngaku jadi umat baginda Nabi, maka kita terapkan dalam kehidupan kita. Jadilah orang Islam yang rahmatan lil alamin. Apa artinya? Menebarkan kebaikan kepada sesama makhluk Allah, menebarkan nilai-nilai ibadah kepada sesama makhluk, menebarkan kebaikan dalam Islam selama itu diniatkan mencari ridho Allah, maka insya Allah
bernilai ibadah. Jadi dalam Islam itu berbuat baik yang diniatkan karena mencari keridhaan Allah itu dicatat sebagai sebuah ibadah dan mudah-mudahan dilipat gandakan. Nih, ibu-ibu hadir pengajian siang ini di sini di tempat Pak Haji Dadang, niatnya maulid mencari keridhaan Allah. Mudah-mudahan dicatat sebagai sebuah ibadah dan dilipat gandakan pahalanya. Amin. Saya tanya, ibu-ibu hadir maulid di sini nih niatnya karena Allah apa karena mau lihat Haji Fikri? Dua-duanya. Maruk itu mah. Segala perbuatan baik yang dilakukan oleh orang Islam landasannya mencari keridhaan Allah, maka itu dicatat sebagai sebuah ibadah dan diganjar dengan nilai pahala. Itu baru umat Nabi menebarkan nilai-nilai kebaikan, mencari pahala dengan berbuat baik kepada sesama. Bu. Nah, khusus untuk kaum ibu nih, salah satu gudang kebaikan, salah satu gudang ibadah ada dalam rumah tangga kita. Istri taat kepada suami itu ibadah. Ya Bu. Urusan taat sama suami belaga budak ibu-ibu. Mau kemana-mana izin sama suaminya, cium tangan suaminya, itu ibadah. Tadi mau ngaji izin gak sama suaminya? Cium tangan suaminya? Sabodo tai. Enak sebenarnya jadi kaum ibu nih. Satu-satunya makhluk yang sudah mendapat jaminan masuk surga dari baginda Nabi, kaum ibu. Bu, kata Nabi, ayyuma mra'atin matat wa zawjuha an haradin dakhalatil jannah min ayyibabin. Jika seorang istri meninggal dunia, suaminya ridho dengan apa yang pernah dikerjakan oleh istri, maka si istri disuruh masuk surga, milih lewat pintu mana saja. Enak apa tidak? Mau masuk surga, salah satu gudang ibadah ada dalam rumah tangga. Selama suami tidak melanggar perintah Allah, taat kepada suami, itu bagian ibadah kepada Allah Subhanahu. Kalau kita ngaku sebagai pengikut baginda Nabi, hidup menebarkan nilai kebaikan, memperbanyak amal ibadah, karena ibadah itulah, amal pahala itulah yang akan kita bawa ke alam barzakh nanti. Maaflah, ampura, nih kan semua yang hadir di sini nih calon-calon jenazah ini. Betul ya? Kita semua ini pasti bakalan mati. Dan ketika kita dikubur, di alam kubur, tidak ada yang kita bawa kecuali amal kebaikan yang waktu di alam dunia kita kerjakan. Kata Nabi kan begitu tuh. Nanti ketika jasad kita digotong orang ke kuburan, yang nganter kita cuma 3. Ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Keluarga, harta, amal. Nih yang nganter kita ke kuburan. Yang 2 pulang. Siapa yang 2? Ahluhu wa maluhu. Keluarga dan harta pulang. Gak mau nemenin masuk ke dalam. Bu, nanti kalau ibu-ibu mati duluan, jangan mengharap suami mau nemani masuk ke dalam. Apa suami nggak cinta sama istri? Oh, siapa bilang? Apa suami nggak nangis ditinggal mati istri? Bercucuran air matanya. Mata yang kanan,
Mata yang kiri melotot nyari mana gantinya ya. Yang nemenin masuk ke dalam tidak lain dan tidak bukan amal kebaikan yang ketika hidup di alam dunia dikerjakan hanya mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah bekal ibadah yang akan kita bawa mati, dan itulah salah satu ciri umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayo, dengan memperingati Maulid Nabi, jangan cuma sekedar kita pandai berucap bahwa kita umat Nabi Muhammad, tapi hidup jadi rahmatan lil alamin, menebarkan nilai-nilai kebaikan di sekitar kita. Itu baru umat baginda Nabi. Bu, kalau ibu berbuat baik sama orang, sesungguhnya ibu berbuat baik kepada diri ibu sendiri. Ibu berbuat baik kepada saya, kelihatannya ibu membantu saya, tapi sesungguhnya ibu membantu diri ibu sendiri. Al-Quran dengan tegas menyatakan, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Kalau kamu berbuat kebaikan, kebaikan itu akan kembali buat dirimu sendiri. Kalau kamu berbuat kejahatan, kejahatan itu juga akan pulang untuk dirimu sendiri. Apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat, akan kita tuai, akan kita panen, apalagi di alam barzakh nanti. Karena itu mengaku umat baginda Nabi memperbanyak amal kebaikan dengan menebarkan berbagai macam nilai-nilai kebaikan di sekitar kita. Memang namanya manusia ada perasaan malas kalau mau meningkatkan ibadah. Itu manusia. Temennya pagi-pagi sudah nyamper, teh ngaji yuk di tempatnya Pak Haji Udin, Pak Haji Dadang. Malasnya lagi muncul, disamper sama temennya ngaji. Jawabannya, udah kamu duluan saja berangkat, saya nanti nyusul belakangan. Ya orang nyusul mah nggak ada yang duluan, betul? Kadang-kadang kita punya penyakit malas, semangat kita untuk beribadah turun, dan inilah bisikan setan. Bu, setan itu kan nyari teman sebanyak-banyaknya dari kelompok manusia yang mau nemenin mereka di neraka jahanam nanti. Karena itu setan kerjaannya menebar ranjau, bikin jebakan supaya orang malas beribadah, malas menebarkan kebaikan. Itulah godaan setan. Nih, ibu-ibu hadir maulid di sini, apa dipikir setan seneng? Oh, bencinya bukan main setan. Dengan segala daya dan upaya setan membisiki kita supaya jangan hadir maulid di tempat ini. Tadi waktu di rumah ibu hatinya sudah dibisikin sama setan, ngapain hadir maulid, di rumah saja, cucian lagi banyak, matahari panasnya lumayan, nyuci saja. Dibisiki hati kita supaya jangan sampai datang ke tempat kebaikan seperti ini. Tapi saya bersyukur ngelihat antusias ibu-ibu hadir memperingati maulid banyak. Ini artinya melawan godaan setan. Hati ibu kuat menyingkirkan godaan setan. Enggak, saya mau datang maulid, saya mau hadir memperingati maulid, mau ngaji. Ibu datang ke majelis taklim sini. Bu, jangan dipikir majelis taklim itu daerah zona bebas iblis. Majelis taklim itu bukan daerah bebas zona setan.
justru di sini setannya makin gemuk. Sampai di sini hati ibu tetap dibisikin sama setan. Ya udah dah, kamu kalau mau datang ke majelis taklim maulid, datanglah sana. Ntar sampai majelis taklim kamu ngobrol saja, ngobrol, ngomong aja ngomong, ustadznya jangan didengerin. Setan tuh, Hoi, setan, hoi. Tapi saya lihat, saya bersyukur ibu-ibu di sini optimis, lawan godaan setan. Enggak, saya mau hadir di majelis taklim, mau diem dengerin pidato ustadznya. Saudara, jangan dikira iblis nyerah. Iblis tetap membisikin hati kita. Apa kata iblis? Apa kata setan? Ya sudah, nanti kamu di majelis taklim diem saja, nggak usah ngobrol, duduk nyender tapi pules. Dengan berbagai macam cara, iblis selalu ingin menggagalkan niat ibadah, niat menebarkan kebaikan kepada sesama. Kenapa? Karena ini kalau dikerjakan mencari keridhaan Allah, dicatat sebagai sebuah ibadah dan insya Allah dilipat gandakan pahalanya. Bu, mudah-mudahan kita nanti di akhirat diaku sebagai umat baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan ibadah yang kita kerjakan, kita mendapat syafaat dari beliau. Ibu bapak, saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai. Nah, karena itu kita sebagai umat baginda Nabi mulai hari ini memperingati Maulid Nabi, berazam jangan cuma sekedar ucapan mengaku sebagai umat beliau, tapi juga harus dibarengi, harus diikuti dengan perbuatan menebarkan nilai-nilai kebaikan di muka bumi ini. Kalau soal menebarkan kebaikan, sampai hal terkecil menyingkirkan batu di jalanan, menyingkirkan duri di jalanan, itu merupakan perbuatan baik, dicatat sebagai sebuah pahala dan insya Allah dilipat gandakan pahalanya. Kita umat Islam ini dari mulai bangun tidur sampai tidur kembali, pekerjaan-pekerjaan yang baik kalau dilakukan dengan niat mencari keridhaan Allah, itu merupakan ganjaran pahalanya insya Allah ada. Jelas? Jelas? Mengasuh anak dengan kesabaran dan mengharap keridhaan Allah itu merupakan ibadah. Oh, ngasuh anak itu susah. Betul, Bu? Saya kaum bapak, jujur sajalah, kaum bapak kalau disuruh ngasuh anak 2 jam saja celeng. Betul apa tidak? Kaum bapak kami ini kurang kesabarannya, karena memang tugas pokok kami para suami kaum bapak mencari rizki di luar rumah. Kaum ibu bekerja di rumah, mendidik anak-anaknya, diberikan oleh Allah kesabaran yang double. Susah didik anak itu. Makanya betul kalau ada makalah mengatakan bahwa ibu adalah sekolah pertama terhadap anak-anaknya di rumah. Seseorang akan jadi di luar rumah punya potensi luar biasa karena didikan ibu yang ada di rumahnya. Mendidik anak-anak itu luar biasa. Sebagai orang tua, kita pengen anak-anak kita jadi anak yang soleh. Betul apa tidak? Ibu saya yakin mendidik anaknya untuk jadi anak yang soleh dan soleha itu luar biasa perjuangannya. Betul? Anak yang soleh dan soleha perlu diketahui
bukan ujuk-ujuk langsung jadi. Anak yang soleh dan solehah dimulai dari ibu bapaknya. Kalau bapaknya sering datang ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah, menghadiri pengajian, ibunya rajin ngisi dan hadir dalam pengajian, anak kemudian melihat, insya Allah anak tersebut tumbuh jadi anak yang soleh dan solehah. Kenapa? Yang dia contoh ibu bapaknya, yang dia lihat ibu bapaknya. Kalau bapaknya rajin ke masjid, ibunya rajin ke majelis taklim, insya Allah anaknya akan mau menuntut ilmu agama. Betul apa tidak? Tapi kalau ibunya tidak pernah hadir di majelis taklim, pengen anaknya jadi anak yang soleh dan solehah, rasa-rasanya mah jauh panggang dari api. Maka harus dimulai dari ibunya. Mendidik anak-anak, madrasah utamanya adalah kaum ibu. Bu, ibu, saya tanya nih, ibu mending mana? Punya anak pinter tapi nggak bener, atau bener tapi nggak pinter? Iya, idealnya pinter, bener. Ayo, saya ajak nih. Untuk pinter, jawabannya ilmu pengetahuan. Untuk bener, jawabannya contohkan kehidupan beragama dalam rumah tangga kita. Kenapa? Anak-anak akan melihat, anak-anak akan menyaksikan, dan orang tuanya jadi contoh, teladan dan panutan buat mereka. Misalnya sudah waktunya maghrib, di rumah anak lagi nonton TV, ibu matiin TV ibu pakai remote, nyuruh anak sholat, sementara ibu kekemben pakai anduk. Kira-kira anaknya mau sholat apa tidak? Tidak. Kenapa? Yang dia lihat orang tuanya, yang dia contoh orang tuanya. Maka betul kalau dunia pendidikan mengatakan, kalau ingin mendidik anak yang berhasil, maka didikan dalam keluarga harus bersifat audiovisual. Apa audiovisual? Ya teori, ya praktek. Nggak bisa didik anak cuma dengan teori, prakteknya enggak, teladannya enggak ada, contohnya nggak bisa. Mendidik anak harus teori, harus praktek. Ibu pengen punya anak pinter berenang, didiknya cuma teori. Neng, berenang itu gaya bebas begini, 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 begini. Gaya dada begitu, 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 begitu. Gaya punggung begini, begitu, begini, begitu. Teori. Tapi prakteknya nggak pernah. Sekalinya ke kolam renang, nyebur, gaya batu. Kenapa? Tidak dicontohkan. Karena itu dunia pendidikan mengatakan kalau pengen punya generasi yang hebat, didikannya harus teori, harus praktek, audio visual. Contoh buat anak-anak kita tidak lain dan tidak bukan ibu bapaknya. Menebarkan nilai-nilai kebaikan terutama dalam lingkup keluarga kita. Dengan apa? Menghidupkan ajaran agama dalam rumah tangga kita masing-masing. Ya Bu? Ya Bu? Ibu bapak, saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai. Terakhir, dengan memperingati Maulid Nabi, kecintaan kita makin kuat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hidup lalu menebarkan nilai-nilai kebaikan. Karena itu menjadi bekal kita dalam menuju alam barzah dan alam akhirat nanti. Bekal harus kita perbanyak dalam kehidupan di dunia. Yang penting bekalnya sudah ada. Insya Allah kita akan mendapat syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bekal kita harus punya.
amal ibadah kita harus banyak. Itu bekal tuh. Kenapa? Perjalanan yang akan kita lalui masih sangat panjang. Maaf, kata Imam Ghazali kan, perjalanan manusia ini ada 5 stasiun, ada 5 tempat transit. Kita ini hidup musafir. Pertama, kita pernah tinggal di alam ruh. Sebelum jasad diciptakan, Allah sudah menciptakan ruh terlebih dahulu. Semua kita pernah tinggal di alam ruh. Berapa lama kita tinggal di alam ruh? Wallahu a'lam. Allah saja yang tahu berapa lama kita tinggal di alam ruh. Dari alam ruh kita melanjutkan perjalanan musafir kemana? Alam rahim. Semua kita pernah tinggal di dalam perut ibu kita. Betul apa tidak? Alam rahim. Berapa lama di alam rahim? Tergantung. Ada yang 7 bulan sudah keluar, namanya bayi prematur. Betul apa tidak? Ada yang 9 bulan 10 hari, itu namanya bunting normal. Ada yang 2 tahun, bunting kebo. Begitu keluar brengosan. Dari alam rahim kita musafir, melanjutkan perjalanan kemana? Alam dunia. Nih sekarang kita di alam dunia. Lama kita di alam dunia? Oh sebentar hidup di alam dunia. Al waktu kasoif, waktu itu cepat berputar. Hidup itu nggak terasa, tahu-tahu kemarin masih anak-anak, sekarang udah pada gendong anak. Betul apa tidak? Berapa lama kita hidup di alam dunia? Sebentar kok. Ustaz, orang-orang dulu tuh hidupnya, umurnya kok panjang-panjang, hidupnya lama mereka. Iya, orang dulu umurnya panjang, hidupnya lama. Nabi Adam konon katanya umurnya 1000 tahun. Umatnya ya umurnya ribuan tahun juga. Nabi Nuh umurnya 850 tahun. Umatnya ya kira-kira umurnya 850 tahunan. Junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam umurnya cuma 63 tahun. Kita umat Nabi Muhammad pasti umurnya nggak jauh-jauh dari umur Nabi. Betul apa tidak? Makanya yang siang ini umurnya 62 tahun 11 bulan, hati-hati, sudah banyak-banyak makan yang enak gitu. Di alam dunia ini kita cuma sementara, cuma sebentar. Kenapa? Kita masih akan melanjutkan perjalanan musafir. Kemana dari alam dunia? Alam barzah, alam kubur. Berapa lama kita di alam kubur? Sampai datangnya kiamat nanti. Satu hari di alam dunia beda masanya dengan satu hari di alam barzah. Satu hari di alam dunia 10.000 tahun di alam barzah. Satu hari di alam dunia 10.000 tahun di alam barzah. Kalau kiamatnya masih 1.000.000 tahun, masih sekian lama di alam barzah menunggu kiamat. Setelah kiamat datang, semua dibangkitkan. Kita menuju alam mahsyar, alam terakhir sebagai pertanggungjawaban perbuatan kita di alam dunia ini. Itulah perjalanan kita. Perjalanan 2 alam sudah kita lewati, 2 alam akan kita lalui. Perjalanan ini akan makin lama dan makin panjang, maka diperlukan bekal yang cukup ketika kita hidup di alam dunia. Apa bekalnya?
tidak lain menebarkan nilai-nilai kebaikan dengan dilandasi mengharap ridho Allah Subhanahu. Nah, ini kembali ke soal iman, Bu, begini, amal kebaikan yang kita lakukan itu nyantolnya di iman. Karena itu ingin saya titip pesan, bagaimanapun kondisi kita, bagaimanapun susahnya kita, jangan sampai iman tercampur dengan hal-hal yang menyekutukan Allah. Karena ini akan merontokkan nilai-nilai kebaikan yang sudah kita lakukan. Amal ibadah yang kita kerjakan nyantolnya di iman. Beginilah, mudah-mudahan dengan bahasa yang gampang, mudah dicerna. Orang mah, kalau boleh pidato pakai mah di sini, boleh nggak pidato pakai mah di sini? Boleh ya. Orang mah mendingan amal ibadahnya sedikit tapi imannya benar daripada amalnya banyak imannya salah. Ini tauhid nih. Kenapa? Amal ibadah yang dikerjakan nyantolnya di iman. Idealnya orang yang ngaku pecinta Nabi Muhammad, orang yang ngaku umat Nabi Muhammad, imannya benar, amal kebaikannya banyak. Ini ideal nih. Bagaimanapun banyaknya kebaikan seseorang, tapi kalau imannya salah, itu amal tidak ada tempat dia nyantol. Amalnya nguap, ngawang, ngambang. Ibu tahu ngambang? Tahu ngambang? Kayak yang di kali itu ya. Idealnya seorang muslim imannya benar, amal ibadahnya, kebaikannya banyak. Itulah umat baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Amal kebaikan nyantolnya di iman. Karena itu pertama, jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Ini bisa merontokkan amal-amal kebaikan yang kita perbuat. Murnikan nilai-nilai iman, lalu perbanyak amal kebaikan sebagai bukti dari kecintaan kita kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu bapak, saya mohon maaf karena setelah ini saya harus kembali ke Jakarta. Habis zuhur ada acara maulid juga di Jakarta. Ini saja yang saya dapat sampaikan. Mari sama-sama kita baca suratul Fatihah. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini dipanjangkan umur dalam taat kepada Allah, diberikan kita rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah, dikaruniakan kita keturunan yang soleh dan soleha, diwafatkan kita dalam kondisi husnul khatimah, dan di akhirat nanti kita dibangkitkan di bawah pimpinan baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan mendapat syafaat beliau. Bitilkal niyah al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidina amin. Ini saja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaat. Lebih kurang saya mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hada Rasulullah, hada al-Mustafa, hada li Rabbil alamin khalil. هذا رسول الله، هذا المصطفى، هذا لرب العالمين خليل.